Shalom. Haleluya. Bersyukur ya. Tuhan menjaga kita, menyertai kita sepanjang minggu, dan hari ini sungguh sukacita yang besar. Kita boleh ada kembali bersama-sama, semua dalam keadaan sehat, keluarga demi keluarga, semua ada dalam kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Dan kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias atau Danau Galilea atau Genesaret, itu sama, tempat yang sama. Kita melihat bagaimana Tuhan memelihara murid-murid yang mereka mungkin masih dalam kebingungan, mereka yang masih mungkin ragu akan kebangkitan Yesus, tapi Yesus meneguhkan lagi bahwa Yesus memberikan roti dan ikan. Dan selama Yesus bangkit, ada 40 hari dia bersama-sama dengan murid menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang kalau Paulus mencatat dalam Korintus. Dan setelah 40 hari, kalau hari Kamis yang lalu kita sudah peringati tentang kenaikan Yesus Kristus. Di Bukit Zaitun, di dekat Betania, Alkitab jelas sekali mencatat Yesus membawa murid-murid, dan di situ Yesus memberikan berkat, blessing kepada setiap murid-murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kepadaku telah diberikan kuasa, dan kuasa yang diberikan kepada Yesus saat itu juga tertransfer, diberikan kepada kita. Dia masuk di dalam kita, kuasa yang sama, pribadinya sendiri. Dan menariknya teman-teman, peristiwa kenaikan itu cuma Dr. Lukas yang mencatat. Di Lukas pasal terakhir dan Kisah Para Rasul pasal di awal-awal mencatat secara rinci kenaikan Yesus Kristus. Cuman di Markus hanya mengutip sebagian. Kalau Markus cuma mengutip bahwa Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan judul renungan hari ini adalah menghidupi identitas kita dalam kemuliaan Yesus. Menghidupi identitas kita dalam kemuliaan Yesus. Nah, beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu kan kita sudah belajar tentang banyak sekali. Kita belajar tentang identitas. Sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, secara umum identitas, kita bicara identitas. Identitas itu adalah jati diri, ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat juga ada daya gerak dari dalam, spiritualitas, itu bagian identitas ternyata. Itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di dalam identitas ini ada lagi yang istilahnya identitas diri. Nah, kalau identitas lagi secara kata benda. Kalau identitas ini secara hukum, artinya segala sesuatu yang menunjukkan diri seseorang. Nah, identitas diri ini kan banyak macam. Contoh kartu tanda pengenal. Nah, itulah salah satu ketika orang berbicara identitas diri itu selalu kepada kartu tanda misalnya di sini di Indonesia ini KTP atau SIM. Nah, sekarang kan semua kartu itu kan pakai satu identitas. Dulu kan nomor SIM itu berbeda, nomor NPWP berbeda, nomor KTP berbeda. Sekarang sudah semua sama. Nomor KTP itu, nomor SIM sekarang kalau teman-teman sudah perpanjang SIM yang baru-baru ini, berapa tahun, 2-3 tahun terakhir ini, nomor SIM sekarang sudah nomor KTP. So bukan lagi nomor SIM khusus. Jadi nomor KTP. Nah, NPWP juga sama, toh. Sekarang sudah menjadi satu identitas artinya. Nah, itu secara hukum, secara umum. Gambaran identitas. Kalau ada identitas diri, kebalikannya ada apa teman-teman? Ketika orang punya identitas, kebalikannya ada istilah yang namanya krisis identitas. Betapa pentingnya ini identitas. Sampai ada istilah krisis identitas. Keadaan kehilangan identitas diri. Keadaan kehilangan identitas diri. Kalau hari ini kita mau belajar tentang menghidupi identitas kita di dalam kemuliaan Yesus. Identitas jadi diri seseorang sangat menentukan siapa dan apa yang harus dilakukan orang itu.
Jadi identitas ini ya, kita berbicara tentang identitas itu, eh, saya ambil contoh secara umum, misalnya seorang presiden atau raja, identitas raja. Ketika raja ini punya anak atau presiden ini punya anak, itu kan semua warga, semua rakyat itu pasti tahu dia ini. Contoh kalau dulu kan waktu berapa tahun lalu kita punya presiden, Bapak Presiden Joko Widodo, dia punya cucu, dia masih kecil, namanya siapa? Jan Etes. Dia masih kecil, dia tidak tahu apa-apa, tapi seluruh Indonesia, mungkin bahkan tetangga, negara tetangga, mungkin tahu ini anak kecil yang cuman sepanggal ini. Dia tidak tahu apa-apa, tapi semua tahu karena bukan dia, tapi dari DPO Pak. Nah itu identitas seorang Jan Etes yang dia tidak tahu apa-apa, tapi semua orang tahu, oh Jan Etes ini anak cucunya presiden, cucu presiden. Nah, betapa pentingnya identitas. Di dalam dunia ini, kita hidup di mana tanpa kita sadari ya teman-teman, itu menuntut performance kita, kinerja kita. Kalau kita berbuat baik, oh tepuk tangan dari orang-orang, oh dipuji-puji, apalagi menyelamatkan orang. Tetapi teman-teman, ketika ada satu hal kesalahan yang kita lakukan, waduh, apalagi ini zaman medsos. Misalnya kita mungkin, ya yang kita lakukan mungkin tidak separah-parah amat sebenarnya. Tapi karena framingnya dari medsos, waduh, sudah digoreng itu sama netizen. Yang seharusnya kita cuma berbuat sesuatu yang sebenarnya itu tidak parah-parah sekali. Tapi karena framingnya media sosial sekarang, waduh, banyak ini bumbu dari sini sana sini. Aduh, akhirnya orang menganggap seseorang ini jadi, aduh parah sekali dia, ya aduh jadi bahan cerita, aduh enggak bagus sekali. Apalagi misalnya ini seorang hamba Tuhan, pendeta begitu, kok bisa berbuat sesuatu yang enggak bagus, waduh langsung ramai sekali. Jadi betapa apalagi dia misalnya seorang pendeta, kan mau dilihat, wih masa le pendeta begitu, masa le ini orang, masa ini pejabat seperti kurang kaya apa lagi dia. Betapa identitas itu sangat mempengaruhi seseorang. Sangat-sangat mempengaruhi. Makanya kita bersyukur di tempat ini, di dalam orang punya sinode, orang punya pelayanan, kita akan terus diingatkan akan identitas siapa kita dalam Kristus. Karena identitas kita itu sangat penting. Bukan apa yang sudah kita lakukan, kebaikan kesetiaan kita, tetapi apa yang sudah Yesus kerjakan. Nanti kita akan lebih lagi lanjut. Status sosial, gelar, apa yang kita pakai, apa yang menjadi kebiasaan kita, itu sangat bisa mempengaruhi identitas kita. Yang dulu mungkin kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Kan banyak sekali orang terkenal dalam waktu sekejap misalnya. Dia gara-gara bikin apa yang heboh, konten begitu. Itu identitas di dunia ini sebentar. Dia cepat naik, cepat juga hilang. Betapa identitas ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Mungkin selama ini kita dulu apa itu cuma identitas kan kita ya jawab begini. Tetapi ketika kita sudah di dalam Kristus, identitas kita itu jelas, saudara. Dan kita semuanya harus sering diingatkan identitas kita. Karena keadaan dunia seperti tadi misal, kita dulunya enggak punya sesuatu, tiba-tiba kita punya. Itu akan mendistrak kita, identitas sejati kita, identitas ilahi kita. Tetapi ketika kita semuanya, dasarnya itu tahu identitas kita di dalam Kristus, itu mau bagaimanapun keadaan kita akan tetap melihat kepada Yesus, bukan kepada apa yang kita miliki. Nah, hari ini, oleh sebab itu teman-teman, penting sekali untuk kita kembali lagi saya ingatkan, menyadari betapa pentingnya kita tahu identitas kita dalam Kristus. Karena itu yang membawa kita kepada hubungan dan pengenalan kita kepada Yesus. Setiap hari itu. Karena tidak cuma cukup di hari Minggu kita, ingat identitas kita dalam Kristus. Nanti besok udah lupa bahwa kita adalah anak-anak kesayangan kalau minggu lalu ya kita sudah belajar. Hari ini memang berkaitan dengan kenaikan Yesus. Makanya judul hari ini adalah menghidupi identitas kita dalam kemuliaan Yesus. Yesus ketika naik ke surga, itu dia dimuliakan.
dia sudah menjadi manusia ilahi. Nah, hari ini kita mau lebih spesifik, kita mau belajar di satu ayat sebagai ayat utama yang teman-teman kita semua sudah tahu sekali dan sangat-sangat familiar sekali ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes 4 ayat 17, saya mau baca di dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Haleluya. Amin. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Hari ini kita mau unboxing pelan-pelan satu ayat ini, tapi nanti ada ayat pendukung berikutnya ya. Satu ayat ini, karena saya diberkati sekali ini dengan beberapa terjemahan. Saya mau bawa kepada terjemahan nanti Amplified, terjemahan The Message, sama terjemahan The Passion. Ini menarik karena mereka melengkapi sekali. Kalau tadi terjemahan bahasa Indonesia dibilang dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, sekarang kita masuk ke terjemahan Amplified. Kalau teman-teman ada terjemahan Amplified bisa buka. Saya mau baca di dalam bahasa Indonesia. Saya sudah terjemahkan, sudah minta tolong ke translator. Dibilang begini, dalam hal inilah, in this, itu dia kasih kurung, ada keterangan lagi mempertegas dalam hal ini itu apa? Union and fellowship with him. Dalam hal inilah persatuan dan persekutuan dengan dia, kasih menjadi utuh dan sempurna di dalam diri kita. Sehingga kita dapat memiliki keyakinan pada hari penghakiman. Ini hari penghakiman dikasih tanda kurung lagi. Dipertegas lagi. With assurance and boldness to face him. Dengan jaminan dan keberanian untuk menghadapnya. Menghadap dia. Jaminannya. Sebab, because, nah ini yang sering kita sangat familiar. As he is, so are we in this world. Ini powerful sekali teman-teman. Dulu saya akhirnya karena sering dengar, saya jadi ya biasa. As he is, so are we in this world. Sebagaimana dia, begitu juga saya di bumi. Tetapi ketika saya belajar ini, Tuhan bukakan sesuatu yang baru. Beberapa waktu lalu, kan waktu di awal, saya pernah sampaikan bahwa banyak orang menghitung itu kedatangan Tuhan. Kapan Tuhan mau datang? Dihitung pakai kalender Alkitab. Buat saya teman-teman, kita tidak usah bingung dengan kapan Tuhan mau datang. Karena Tuhan mau datang besok, hari ini, nanti tahun depan, itu tetap kita sudah aman. Amin. As he is, so are we in this world. Jadi kita sudah aman sebenarnya. Kita pasti bersama dia. Amin. Kita pasti bersama dia. Jadi jangan pernah khawatir kapan itu hari penghakiman. Makanya kalau Amplified tadi dibilang sehingga kita dapat memiliki keyakinan pada hari penghakiman. Dia tegaskan seperti ini, dengan jaminan dan keberanian untuk menghadapnya. Jadi kita tidak usah takut ketika Tuhan mau datang, kapanpun itu. Banyak orang Kristen masih ketakutan, jangan Tuhan mau datang ini. Jangan-jangan Tuhan sudah mau datang, sudah mau akhir zaman, banyak ketakutan. Karena mereka melihat apa yang mereka sudah lakukan, apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan mereka. Ada juga yang sombong, saya sudah setia, saya sudah banyak memberikan persembahan, saya sudah banyak menolong dan sebagainya. Banyak kali mereka mengandalkan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, tapi kita mau belajar di sini bahwa Tuhan yang jamin akan kedatangan yang kali kedua. Jadi miliki itu keberanian. Ketika kita bisa memiliki keberanian menghadapi hari akhir zaman itu dalam tadi union and fellowship with him, dalam kesatuan dengan dia dan persekutuan dengan dia. Kita mau lihat lagi di dalam terjemahan The Message. The Message itu agak beda lagi, tapi itu memperlengkapi yang tadi saya bilang. Dibilang begini, Allah adalah kasih. Ketika kita menetap selamanya dalam kehidupan yang penuh kasih, kita hidup dalam Allah dan Allah hidup di dalam kita.
Wow. Dengan demikian, kasih berkuasa sepenuhnya, merasa betah, dan bertumbuh dewasa di dalam diri kita. Jadi kasih itu yang bertumbuh di dalam kita. Sehingga kita bebas dari kekhawatiran pada hari penghakiman. Wih, kan lebih beda lagi ini. Sehingga kita bebas dari kekhawatiran pada hari penghakiman. Ketika Tuhan datang kali kedua nanti, akhir zaman. Kita bebas dari khawatir itu, menghadapi itu. Ini menarik ketika di selanjutnya The Message mencatat begini. Kedudukan kita di dunia ini sekarang sama dengan kedudukan Kristus. Kedudukan artinya posisi, identitas. Sekarang Kristus di mana? Kalau Markus pasal 16 ayat 19 mencatat ketika dia naik, Yesus naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau The Message tadi di awalnya, ketika kita menetap selamanya dalam kehidupan yang penuh kasih. Kalau beberapa waktu lalu saya juga sampaikan, tinggal di dalam firman-Nya. Ini kan The Message dibilang Allah adalah kasih. Nah, dia Allah, dia juga kasih, dia juga firman. Jadi ketika kita menetap di dalamnya, di dalam kehidupan yang penuh kasih, artinya kita menetap dalam firman-Nya. Continue in my word, belajar terus akan firman-Nya. Kita bisa memiliki kebenaran, kita bebas dari kekhawatiran untuk menghadapi hari penghakiman. Kita mau masuk kepada terjemahan The Passion. Dengan hidup di dalam Allah, kasih dinyatakan sepenuhnya di dalam kita, supaya kita tidak takut menghadapi hari penghakiman. Ini menarik, karena sebagaimana keadaan Yesus sekarang, demikianlah keadaan kita di dunia ini. Kalau The Passion mencatat, dia punya catatan kaki, perhatikan bentuk waktu kata kerjanya. Sebagaimana keadaan Yesus sekarang, itu bentuk waktu kata kerja. Sekarang, kita tidak seperti Yesus yang dulu waktu dia sebelum naik ke surga. Yesus dulu waktu pelayanan di bumi, 2000 tahun yang lalu, Yesus masih lelah. Dia ketiduran di buritan, dia lapar, dia menangis ketika melihat Lazarus meninggal. Sekarang berbeda, Yesus adalah manusia ilahi. Yesus yang sekarang adalah dia murni, kudus. Dia tanpa cacat, duduk di surga dan dimuliakan. Nah, yang posisi Yesus sekarang, begitu juga sekarang kita di dunia ini. Amin. Kalau kita banyak kesalahan, kita tidak kudus. Nah, lihat Yesus dalam dirimu. Lihat dia sekarang, as he is so are we in this world. Kalau kita banyak masalah, kalau misalnya ada sakit penyakit yang lagi kita alami, lihat Yesus sekarang di surga itu dia tidak sakit, dia tidak lelah, dia tidak sakit, dia hari-hari penuh dengan sukacita. Makanya hari ini kita belajar menghidupi identitas kita di dalam kemuliaannya. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sekarang menikmati itu kehidupan surgawi. Nah, dia mau kita sekarang di dunia menikmati apa yang dia nikmati di sana. Amin. Karena dia ini omnipresent. Firman Tuhan mencatat dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kan dia tidak lepas begitu dengan kita. Nanti kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ini dia curahkan Roh Kudus. Itu sekarang kita hanya memperingati. Sekarang kita tidak nantikan lagi untuk Tuhan Roh Kudus tambahkan. Tidak. Ketika kita percaya Yesus, di saat itulah Roh Kudus ada di dalam kita. Saat ini kita tidak menantikan lagi itu Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Dan Roh Kudus itu yang mengingatkan kita, mengingatkan akan anaknya. Roh Kudus tidak pernah menegur kita akan, kamu sudah dosa begini, tidak. Roh Kudus itu mengingatkan akan anaknya, akan apa yang sudah dilakukan untuk kita. Nah, ini ayat yang kita baca tadi, 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Itu didukung dengan Efesus pasal 2 ayat 6 sampai 7. Terjemahan baru edisi 2 dibilang begini, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang
Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bukan sesuai dengan kebaikan kita, bukan sesuai dengan kesetiaan kita, bukan sesuai dengan pengorbanan kita. Tapi Alkitab mencatat sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat 6 dan 7 ini dibuka dengan di dalam Kristus Yesus dan ditutup dengan di dalam Kristus Yesus. Artinya betapa penting sekali identitas kita di dalam Kristus, teman-teman. Di dalam Kristus. Sekali lagi ingat-ingat, kita di dalam Kristus. Kalau kita mau melihat secara banyak bagaimana itu identitas dalam Kristus, teman-teman bisa baca itu surat-suratan Paulus dari Roma sampai Tesalonika, itu karena kepada 7 jemaat. Itu banyak sekali Paulus berbicara tentang identitas di dalam Kristus. Ketika Paulus bilang di dalam Kristus, di dalam Dia, melalui Dia, di dalam Yesus dan lain sebagainya, itu berbicara tentang identitas kita. Ini menarik Efesus pasal 2 ayat 6 dan 7. Dia dibuka dengan di dalam Kristus dan diakhiri dengan di dalam Kristus. Di tengah-tengahnya dibilang Ia telah membangkitkan kita juga. Jadi ketika Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, menaikkan membawa Yesus kembali ke surga, begitu juga dengan kita. Karena kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi tempat kita sudah secure, teman-teman. Sudah aman. Kita sudah punya tempat di surga. Amin. Kita tidak lagi hidup di dunia ini, berusaha, mencari, dan melakukan sesuatu untuk supaya dapat tempat. Tidak. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itulah berapapun usia kita, sudah mungkin 20 tahun, mungkin dari kita masih kecil kita sudah tahu menerima Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mungkin belum lama, kapanpun itu tidak masalah, teman-teman. Yang penting secara pribadi kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di saat itulah Tuhan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga dan memberikan kekayaan anugerah yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita harus terus diingatkan, hidup kita itu hidup di dalam Kristus. Identitas kita, identitas di dalam Kristus. Mari kita menghidupi itu setiap hari dengan continue in my word, Tuhan bilang. Terus berada di dalam firman-Nya. Sekarang banyak sekali aplikasi, media, bahan yang bisa kita dapat untuk setiap kita makan. Kalau zaman dulu kan Alkitab besar. Nah, mungkin kita mau misalnya orang biasa terus bawa kemana-mana, ke pendeta atau penginjil begitu. Tapi sekarang kita punya handphone yang banyak, di situ kita bisa banyak punya aplikasi, punya banyak terjemahan Alkitab yang Tuhan akan bukakan banyak sekali pewahyuan di situ. Itulah continue, kita berjalan setiap hari dalam firman-Nya di dalam Kristus Yesus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 tadi yang sudah kita baca, tidak mengatakan sama seperti Dia nanti kalau kita masuk ke surga. Tetapi dibilang sama seperti Dia sekarang. Demikian juga kita di dunia ini. Saat ini kita mengalami kelemahan, masalah apapun itu. Jangan lihat keadaan kita semuanya. Jangan melihat keadaanmu. Lihat Dia saat ini di surga. Begitu juga kita saat ini di dunia ini. Identitas kita di dalam kemuliaannya memberi kita otoritas atas ketakutan, atas sakit penyakit, dan kekurangan. Dan apapun itu yang kita hadapi, yang tidak bagus-bagus. Identitas kita dalam Kristus, dalam kemuliaan itu memberi kita otoritas untuk menguasai itu. Kalau kita sakit, perkatakan kita punya otoritas. Tadi kita sudah mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Kita memperkatakan atas sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Kita bersyukur kita sudah minum darahnya. Kita menikmati hubungan dengan Dia.
Kita tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan dunia. Karena kita sudah memiliki pengakuan dari tahta tertinggi. Tahta yang penuh dengan kemuliaan. Banyak orang di dunia, di luar sana, mereka mencari validitas. Mencari pengakuan diri dengan memposting hal yang bagus. Kita semualah, termasuk saya. Seringkali kita terkecoh dengan dunia medsos. Wih, dia sebegini ya. Wih, tapi teman dulu yang, dia dulu biasa-biasa. Sekarang, dia sebegini. Teman-teman, dunia medsos itu tidak seindah yang mereka alami sebenarnya. Ya kita bersyukur ketika mungkin kita memposting dengan keluarga, atau kita memposting sukacita, atau memposting firman Tuhan. Biarlah itu memberkati yang membaca, yang melihat. Karena kita tahu ketika kita memposting sesuatu kan, karena kita sebagai anak, kita diberkati. Bukan kita mau, kenapa kita sebegini. Kita sudah mencapai di titik seperti ini. Kita tidak menunjukkan siapa kita. Tapi menunjukkan siapa yang ada di dalam kita. Yaitu Yesus sendiri dalam kitab. Kita punya identitas yang berbeda. Tetapi yang kita tahu semua, di medsos ini sekarang kali mereka menunjukkan hal yang mungkin mereka supaya orang melihat dia baik-baik saja, padahal lagi hancur ini. Banyak orang yang membutuhkan pengakuan. Ketika ada like, senang sekali. Ada komen, ada respon. Itu mereka senang sekali. Karena mereka tidak menikmati itu Yesus sebagai shalom. Wholeness, keutuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur. Kita selalu diingatkan identitas kita dalam Kristus. Kita sudah aman di dalam Dia. Kita, seperti tadi saya bilang, kita tidak perlu mencari pengakuan dunia. Karena kita punya pengakuan tahta tertinggi. Dia yang bertahta dalam kemuliaan. Itu bertahta di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus adalah identitas kita. Bukan apa yang kita lakukan, tapi di mana posisi kita berada. As He is, so are we in this world. Sebagaimana Dia sekarang di surga, begitu juga keadaan kita di bumi ini. Amin. Ketika kita sebagai seorang pegawai di kantor, tempatkan diri kita. As He is, so are we in this world. Kita menjadi berkat di kantor. Dalam mungkin kadang saya ini freelance. Menjadi berkat dimanapun saya menerima pekerjaan itu. Dalam pelayanan seperti tempat ini, bila yang saya sampaikan juga hanya kebenaran dalam Kristus. As He is, so are we in this world. As He is, so am I in this world. Begitu juga saya di bumi ini. Yesus ini penuh dengan damai sejahtera. Dia ini sudah tidak sakit. Saya juga tidak sakit. Saya mempunyai tubuh yang sehat. Segala organ tubuh yang perfect, sempurna. Termasuk kejiwaan saya juga sehat. Karena jangan sampai keadaan kita tidak baik-baik saja. Makanya Paulus itu beberapa kali bilang bahwa aku berdoa supaya jiwamu baik-baik saja. Karena penting sekali nih kondisi jiwa kita. Ketika kita tahu posisi identitas kita dalam Kristus, kita menyadari keadaan kita aman di dalam Kristus, jiwa kita juga pasti akan baik-baik saja. Kebenaran Yesus sekarang itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah posisi kita. Yohanes pasal 14 ayat 3 mencatat begini. Apabila aku, Yesus bilang, telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Oh, haleluya. Jadi Tuhan sekarang mempersiapkan tempat buat kita semuanya. Ketika aku akan datang kembali, nanti Tuhan datang di awan-awan menjemput kita. Kita rapture. Jadi kita tidak ada takut. Dan ternyata penting sekali itu, bebas dari kekhawatiran akan akhir zaman. Karena Yohanes tadi mencatat, biarlah kasih yang sempurna itu, yang komplit, yang sempurna, itu kita jadi berani menghadap hari penghakiman. Kita berani kepada menghadapi akhir zaman. Kita tidak takut lagi. Tuhan bilang supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini so sweet sekali ini. Ini romantis sekali Tuhan Yesus itu.
Tuhan tidak mau jauh dengan kita. Kalaupun dia jauh, sekarang mungkin secara dia tidak langsung bertemu muka. Dia memang di dalam kita semuanya. Amin. Itu kita merasakan itu. Kehadirannya, penyertaannya itu kita rasakan. Tetapi saat ini yang kita rasakan itu adalah Roh Kudus. Dia memberikan rohnya kepada kita. Yang sudah Tuhan curahkan ketika kita percaya Yesus. Kalau zaman rasul-rasul dulu, Tuhan bilang ketika Yesus mau naik, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Kamu jangan tinggallah di Yerusalem. Nanti aku akan memberikan kepadamu roh penghibur. Kalau teman-teman baca, makanya kenapa ada kisah murid-murid ke Emmaus. Terus yang kemarin kita pelajari, mereka sudah ke Danau Tiberias. Mereka kayak pisah-pisah, pencar-pencar. Karena mereka, yang saya tangkap sih, mereka masih belum yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Karena waktu itu kan Yesus menampakkan diri, Yesus sudah menjadi manusia yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi ketika pada waktu pencurahan Roh Kudus, mereka berkumpul bersama-sama di ruang atas. Kalau dulu pernah kita belajar, kalau kita belajar itu ternyata ruangannya orang tuanya Markus, mamanya Markus. Ruang atas yang dia besar sekali, itu menampung 120 orang, disitulah pertama kali Roh Kudus tercurah. Dan kita bersyukur sekarang, kita tidak perlu lagi naik ke ruang atas, terus menanti-nantikan, karena ketika kita percaya Yesus, disitulah Roh Kudus menyatu dengan kita. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Amin. Jika teman-teman ingin tahu seberapa besar Bapa mengasihimu, lihatlah seberapa besar Bapa mengasihi Yesus. Jika teman-teman ingin tahu seberapa kudus kalian, lihatlah seberapa kudus Yesus sekarang di surga. Dia kudus tanpa cacat celah. Begitu juga kita sekarang di bumi. Haleluya. Kita kudus, murni. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi karena Yesus. As He is, so are we in this world. As He is, so am I in this world. Begitu juga kita sekarang. Nikmati itu. Hidupi itu. Menghidupi identitas kita di dalam kemuliaannya. Nah, ini yang penting. Saat kita gagal, saat kita jatuh juga, jangan melihat fokus kepada diri. Self-righteousness, self-conscience. Kesadaran akan diri sendiri. Aduh, saya gagal. Aduh, kita salah. Aduh, kita sudah tidak bisa ini. Ini introspeksi yang menghakimi. Tapi ketika kita gagal, lihat kepada Yesus. Ketika kita melakukan kesalahan, lihat kepada Yesus. Karena kita fokus kepada diri kita, ya tidak bagus. Ya kita akan makin merosot. Nah, disitulah kesempatan iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan akan kepercayaan kita kepada dia. Nah, tapi ketika kita gagal, ingat, as He is, so are we in this world. Sebagaimana dia sekarang di surga, dia ini perfect, sempurna, kudus. Begitu juga Yoab sekarang di dunia. Nah, itu akan memberikan kita keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia-Nya. Dia adalah identitas kita sebenarnya. Yesus adalah identitas kita sebenarnya. Sekarang kita mau belajar. Tadi kan saya sudah bilang duduk, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Posisi duduk. Dalam perjanjian lama, seorang imam besar itu tidak pernah duduk ketika melakukan pekerjaannya. Ketika imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, itu cuma 1 tahun 1 kali. Ketika hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Dan itu dilakukan beberapa kali, karena pertama, itu seorang imam besar harus masuk dulu dan dia bakar dupa. Dia membuat asap sampai tebal. Supaya ketika itu asap itu tebal menutupi kita sebenarnya. Menutupi imam supaya dia tidak mati ketika hadrat Tuhan ada di situ, nyata di situ, tidak mati. Baru masuk lagi imam besar, kalau tidak salah 3 kali, dia masuk yang kedua itu memercikan darah lembu di tabut di mercy seat. Dia memercikan darah lembu untuk dia dan keluarganya. Nah, setelah itu dia keluar, masuk lagi yang ketiga kali. Dia memercikan lagi darah untuk umat Tuhan. Nah, sekarang jadi
Kan kita sudah banyak belajar bahwa di ruangan Maha Kudus itu tidak ada kursi, makanya imam besar itu tidak bisa duduk di situ, melantai juga. Ya dia di situ harus melakukan pekerjaan, tidak boleh santai-santai. Karena waktunya itu juga tidak bisa sembarangan. Tetapi saat ini teman-teman, kita punya imam besar yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau imam besar kita sampai sekarang sudah duduk artinya apa? Rest. Dia sekarang rest. Begitu juga Tuhan mau orang sekarang rest di dalam dia. Rest yang aktif. Bagaimana itu rest yang aktif? Kita tetap beraktivitas, tetap bekerja, kita tetap bergaul lah. Bukan yang rest yang enggak bikin apa-apa. Tapi restnya kita itu di jiwa kita. Kita banyak beraktivitas, bahkan sampai kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati banyak orang tanpa kita sadari itu ketika kita rest. As he is, so are we in this world. Dia imam besar kita yang tanpa cacat. Kalau imam besar yang bangsa Israel itu, dia masuk kedua kali di Roh Maha Kudus itu memercikan darah untuk dia dan keluarga. Tetapi yang imam besar yang kita punyai, dia memberikan diri untuk semua manusia. Semua orang mau terima atau enggak, Tuhan satu kali selama-lamanya memberikan dirinya, darahnya tercurah. Kalau imam besar bangsa Israel, dia harus ada korban, kambing, lembu untuk dipercik. Tetapi imam besar yang kita punya teman-teman, dia tidak hanya memberikan, dia tidak membawa korban lain, tapi dia memberikan dirinya sebagai korban. Dia curahkan darahnya untuk mengcover semua dosa di dunia manusia. Bersyukur sekali, puji Tuhan, kita selalu diingatkan akan kebenaran itu. Jadi kalau ada yang bilang maksudnya kita ini lemah, kita ini rapuh, kita ini ada dosa, lihat, as he is, so am I in this world. Lihat dia sekarang. Kita memang banyak salah, banyak kurang. Kita semuanya bukan yang sempurna di mata orang lain. Tetapi teman-teman, kita sempurna di matanya. Amin. Bukan karena apa yang kita lakukan, yang seperti firman Tuhan tadi bilang. Tetapi karena darahnya menutupi kita, memproteksi kita. Bapa melihat Yesus di dalam diri kita. Itu luar biasa sekali. Dia imam besar kita sudah menyelesaikan semua pekerjaan keselamatan untuk kita. Jadi jangan pernah takut dengan keselamatan yang sudah kita punya. Satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Kita sudah selamat di dalam Kristus. Barang siapa yang percaya kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Waktu murid tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Percayalah kepada dia yang mengutus aku. Percayalah kepada anaknya. Ketika kita percaya Yesus, keselamatan kita aman. Ibrani pasal 10 ayat 12. Namun ini sama dengan Markus pasal 16. Namun setelah mempersamakan hanya satu korban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dulu saya masih kecil itu bingung ini. Tuhan duduk di sebelah kanan Allah. Berarti ada Bapa, ada Allah. Yang sebelah kiri siapa nih? Berarti terpisah dong. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu kan satu kesatuan. Jadi bukan ini Allah Bapa terus Yesus. Ini kan terpisah itu namanya. Dalam konteks budaya Yunani kuno, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan contoh seperti ini, duduk baru ada sebelah kanan lagi. Duduk ini bukan sebuah petunjuk letak geografis atau denah posisi. Tetapi duduk di sebelah kanan itu adalah kiasan yang bermakna memerintah bersama. Jadi Allah dan Yesus satu. Tapi itu yang kalau bahasa Yunani kuno tadi, budaya Yunani kuno itu kiasan. Artinya memerintah bersama. Ini adalah posisi kehormatan tertinggi yang paling mulia. Yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki otoritas kuasa. Dan kemuliaan yang sepenuhnya setara dengan sang raja itu. Kuasa yang Yesus punya, kita juga punya. Makanya kita punya otoritas. Identitas kita dalam Kristus itu membawa kepada otoritas atas segala sakit penyakit, permasalahan hidup, apapun yang kita hadapi.
Kita semuanya punya otoritas. Karena identitas kita dalam Kristus. Bukan apa yang kita lakukan. Identitas kita sebagai orang yang diterima tanpa syarat. Karena Yesus diterima di surga, artinya kita pun diterima dengan sempurna di surga. Amin. Haleluya. Kita juga diterima di surga. Segala apa yang kita lakukan, kesetiaan, kebaikan dari kita, itu adalah buah. Buah dari kita menyadari identitas kita dalam Kristus. Saya tutup di sharing hari ini dengan Om Kris Manusama punya caption begini. Kita harus teguh dalam identitas kita dalam Kristus. Jangan izinkan iblis mencuri identitas kita. Ketika kita mulai terdistract dengan kondisi, keadaan, situasi, masalah yang ada. Mana ini buktinya Tuhan. Nah, pelan-pelan itu iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan identitas kita. Kembalikan diri kita kepada identitas kita yang benar di dalam Kristus. I am the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Haleluya. As He is, so am I in this world. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.